Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Gudang Cuan Gen Z. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilancarkan rezekinya dan juga selalu dilancarkan usahanya. Nah, kali ini saya akan bahas sesuatu yang pasti sering banget teman-teman pakai, tapi mungkin belum benar-benar teman-teman pahami ya, yaitu adalah vintage. Nah, siapa yang pernah menggunakan vintage ataupun aplikasi keuangan? Nah, vintage ini ibarat pisau. Kalau kita tahu cara makainya, hidup terasa lebih gampang. Tapi kalau kita asal pakai, bisa bikin masalah. Jadi silakan teman-teman tonton video saya ini sampai habis supaya teman-teman ngerti apa itu vintage, apa manfaatnya, apa resikonya, dan juga bagaimana cara kita pakai agar aman. Namun sebelumnya jangan lupa di subscribe, like, dan komen dulu channel saya ini, oke? Nah, jadi kita langsung aja sebelum kita masuk ke intinya, teman-teman harus tahu dulu apa sih itu vintage. Nah, jadi vintage itu adalah singkatan dari financial technology atau teknologi keuangan. Nah, sederhananya vintage ini adalah layanan keuangan yang bisa teman-teman akses lewat handphone. Apakah itu bayar tagihan, apakah itu untuk kirim uang, apakah itu untuk pinjaman online, atau bahkan untuk investasi atau beli emas atau cicil barang atau sampai untuk kelola keuangan. Nah, di mana vintage ini biasanya muncul karena orang sekarang ingin semua serba cepat, mudah dan juga nggak ribet. Dulu kita apa-apa harus ke bank, sekarang tinggal klik aja di handphone semua udah selesai. Tapi mudah bukan berarti bebas resiko. Makanya penting banget kita ngerti gimana cara kerja vintage ini sendiri. Kita masuk ke bagian keduanya, tentu kita harus tahu dulu jenis-jenis vintage yang aman untuk teman-teman gunakan. Misalkan ya, yang pertama itu ada yang namanya vintage pembayaran atau payment system. Biasanya untuk vintage pembayaran ini biasanya sering kita pakai untuk berbelanja. Itu biasanya ada di e-wallet, ataukah itu dompet digital, apakah itu kris, ataukah transfer instan. Nah, ini juga paling sering kita pakai buat belanja, bayar listrik, isi pulsa, atau top up. Itu yang namanya adalah vintage pembayaran atau payment system. Nah, kemudian yang kedua juga ada yang namanya vintage lending atau biasa orang sebut adalah pinjaman online. Nah, tentu teman-teman nggak asing dengan yang namanya pinjaman online, dan juga di video saya pernah membahas tentang pinjaman online, di mana pinjaman online ini salah satu vintage yang banyak digunakan oleh semua masyarakat Indonesia. Kenapa? Karena prosesnya yang cepat, kemudian kita bisa pengajuan pinjamannya hanya melalui handphone aja, nggak perlu datang ke banknya langsung. Tetapi aplikasi vintage ini tentunya ada resiko yang harus teman-teman tanggung ya. Semakin mudah kita mendapatkannya, tentu semakin banyak resiko yang harus kita tanggung. Nah, untuk aplikasi yang menyediakan pinjaman online ini tentunya tanpa kita harus datang ke kantor cabangnya ya. Jika kita klik di Play Store, itu ada banyak banget pinjaman online berseliweran, baik itu pinjaman online legal atau pinjaman online ilegal. Namun yang harus kita cari adalah pinjaman online yang resmi OJK, yang ada pengawasan dari OJK ya, juga bukan untuk pinjaman online ilegal. Jadi harus hati-hati. Jika kita scrolling di Play Store, jika kita ketik pinjol, maka akan muncul bermacam-macam pinjaman online yang bisa kita pinjam. Jadi harus hati-hati, harus cari yang benar-benar resmi dan juga OJK. Nah, kemudian ada juga yang namanya vintage investasi atau wealth management, yang mana ini seperti yang kita ketahui adalah bisa reksadana, obligasi, emas, bahkan kripto. Nah, ada juga banyak sekali aplikasi untuk investasi ini di Play Store. Salah satunya ada aplikasi Bybit, atau juga ada aplikasi lainnya yang mungkin bisa teman-teman gunakan untuk menanam saham seperti reksadana, obligasi, emas, bahkan kripto. Nah, ini cocok untuk teman-teman yang memang mau mulai investasi dengan modal yang kecil. Nah, selanjutnya juga ada yang namanya vintage insurtech atau dengan aplikasi asuransi yang berbasis aplikasi ya. Jadi ini lebih simpel dan juga lebih terjangkau. Nah, kemudian ada juga yang namanya
vintage crowdfunding atau P2P, di mana ini kegunaannya adalah platform untuk galang dana baik untuk usaha maupun sosial. Jadi masing-masing punya manfaat besar, tapi juga memiliki resiko. Nah, kemudian kita lihat lagi manfaat vintage. Jadi kenapa vintage begitu booming? Karena manfaatnya nyata. Jadi yang pertama, aksesnya lebih cepat. Itu bisa digunakan untuk semua dari handphone. Kemudian kita nggak perlu datang ke bank. Kemudian proses transaksinya simple, membantu UMKM dengan pembayaran digital. Kemudian pinjamannya cepat untuk kebutuhan yang mendesak. Dan juga bisa mulai investasi dengan modal kecil. Rp10.000 pun juga bisa. Jadi ibaratnya vintage ini ibarat jembatan yang bikin hidup keuangan kita lebih ringkas. Nah, kemudian apa sih risiko vintage yang banyak orang tidak sadar? Jadi, walaupun dia sangat praktis, banyak pengguna yang akhirnya kena masalah. Nah, risiko tersebut seperti data diri pribadi dicuri, kemudian bunga dan dendanya juga tinggi. Ini khusus pinjol ilegal ya, teman-teman ya. Kemudian juga ada investasi bodong, kemudian ada penipuan digital, atau juga ada over budget karena terlalu mudah transaksi. Nah, jadi vintage yang legal sebenarnya aman, tapi kita hanya salah pilih aplikasi yang memungkinkan kita memilih aplikasi yang berbahaya. Nah, kita lanjut gimana cara kita bisa memilih vintage yang aman. Jadi sebelum teman-teman memilih aplikasi vintage, teman-teman bisa cek dulu yang pertama apakah sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK. Nah, caranya bisa teman-teman lihat di website OJK atau teman-teman bisa masuk ke salah satu media sosialnya. Jangan percaya hasil screenshot ya teman-teman ya. Jadi memang harus cek kebenarannya. Kemudian yang kedua, silakan download dari Play Store atau App Store yang resmi, bukan dari link WA ataupun dari Telegram. Nah, yang ketiga, jangan lupa teman-teman baca ulasan pengguna. Jangan hanya lihat ratingnya aja, tapi baca ulasan pengguna. Kemudian yang keempat, lihat juga atau cek juga izin akses aplikasinya. Jadi, jika aplikasi ini minta akses ke kontak ataupun ke galeri, ini harus teman-teman hati-hati karena bisa jadi mereka bisa mengambil ataupun bisa membajak data-data yang ada di handphone teman-teman. Nah, yang kelima juga perhatikan bunga, kemudian ada biaya admin, juga ada denda. Jadi harus jelas dari awal. Jadi dengan langkah ini teman-teman bisa pakai vintage tanpa takut. Nah guys, itu dulu informasi dari saya. Jadi vintage itu bukan musuh. Jadi vintage ini sangat membantu sebenarnya, asal kita paham cara pakainya. Nah, vintage juga bukan untuk ditakuti, tapi juga bukan untuk disalahgunakan. Nah, kalau teman-teman suka dengan konten edukasi seperti ini, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe teman-teman ya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.